tanggal 1 mereka sangat berperan, bahkan berkumpul lebih daripada 1.000 orang Ramadan. Setiap ibadah bulanan juga di atas 400 mereka kumpul. Jadi ini semangat kita untuk jalan padahal dengan konsinasi mereka olahraga dan seni. Jadi sangat bagus, mereka sangat kreatif dengan biaya yang sedini mungkin. Ini sejarah ini, baru pertama kali festival, jadi masuk dokumentasi YouTube distrik. Jadi puji Tuhan, Simoli dan Tuari, Festival Perempuan Prioritas Utama 2024. Jadi nanti mulai 10 sekalipun kegiatannya 2024. Ima alami semangat nih perempuan. Tepuk tangan dulu untuk semua perempuan. Jadi tolong kudu kita asa sudah kita hadir dan berpartisipasi. Kita cobalah 3 tahun kita mengalami pandemi COVID. Marende orang boy, mudah marende dikia mai marende anu deh, marende digital, direkam dan lain-lain. Tapi sekarang sudah ada proses COVID, sekalipun sudah ada ancaman-ancaman, tapi COVID ini tidak bisa menghentikan kita untuk memuji Tuhan. Jadi tentu Puma tanggal 1 Mei kita melaksanakan festival war dan secara khusus kita meminta seorang pencipta lagu dan seluruh parete lagu dan kene diciptakan namanya Maroon di lagu dan spesial lagu rohani dan selama emeritus WTP Siparmata Ibu setiap tahun nama ini kami selalu berkarya dan ada lagu satu termasuk lagu yang kami ciptakan sejarah doa lo dope ada wifi-nya no? Gawe pasu kita di Borneo. Anda mengerti musik? Alangan napas minat besok pasti akan balik dari dokter cinta ini. Jadi tepuk tangan masuk untuk namanya Maro yang sudah menciptakan ini nanti syukur hasil penyempurnaan dari tahun. Untuk bikin masuk kita dikirim di namanya Maro.
Luar biasa. Mudah-mudahan lagu ini menginspirasi kita dan menyemangati. Asal si Barname, si Walas di Roma, doa membuat kelihatan lebih dari pasuk-pasuk di Portillo, jujur kota perempuan. Ini adalah visi kita agar lebih menjadi berkat bagi dunia. Di mana diskusi media Pak Maro, saya ajakan bagi seluruh perempuan membuat damai solusi Maria, membuatlah semuanya doa masuk-masuk. Jadi yakin doa amal keinginan kami sudah mempersiapkan kontingen masing-masing supaya lebih mantap. Kita dengarkan saat ini nanti pengarahan dari tim juri supaya kita semua bersama-sama dapat menyanyikan lagu ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Soalnya siap kami semangat semua untuk setiap kontingen untuk menampilkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan khusus tahun ini dari kamu Indonesia Kalimantan untuk menyemangati kita di distrik ini. Tepuk tangan dulu dari kontingen Kalimantan. Jadi alai dulu apa sudah teh? Roll call dulu. Siang Cinere hadir, Limo hadir, Gunung Sindur hadir, Sentul hadir, Depok 1 hadir. Mana Depok 1? Nah, ini loh. Oh, luas. Arko hadir. Depok 2 hadir. Perumnas Parung Panjang mantap. Ebenezer hadir. Parung Ebenezer ya. Saudaranya tahun dulu tahun. Oke. Bogor mantap. Bethesda siapa? Nama deh. Cilegon Kandang Roda nggak ada. Oh hadir ya. Senang Inang Bodu Gajah nanti gereja Bojong Pura nggak ada ya. Sukabumi Cianjur Kirang Remaja mantap. Tepuk tangan dulu untuk Kirang Remaja ini. Bangun Cilengsi hadir. Citra Indah Jonggol hadir. Pegerannya Harga City hadir. Wah mantap Harga City. Oke, Cibinong bukan Cibinong. Polres Depok Sukatani Harja Bukti nggak ada. Depok Timur Agame Cilodong. Wah biasa orang pekerjaan Sukari. Cisarua Cimanggis Binjarung Perumnas Parung Villa Duda. Wah hadir semua ini barang-barang tadi dah. Pontianak tepuk tangan kesertaian dia. Singkawang itu sama desa Pontianak luar biasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua peserta festival perempuan HKBP 2020. Dengan demikian terima kasih untuk kita semua. Distrik 2020. Kutima siap kami, Horas Meta Saluna. Nasama objek itu protokol. Mulyate, angka sosok semuanya semangat dari Amat Presiden. Tepuk tangan dulu dah buat Amat Presiden.
mendukung PPD kayaknya di anak emas kampung sini berbeda. Jadi itulah tadi kami dari Silomba dulu. Ini sebenarnya festival ini bukan hanya sekedar lomba. Tujuan kami membuat festival ini adalah pembinaan seperti apa bernyanyi dirijen yang baik. Jadi walaupun nanti di gerejanya nggak bisa mengikuti, ada baiknya ikut di pembinaan ini. Jadi nanti kontingen yang maju bisa jadi contoh di gerejanya. Jangan hanya stop nanti di sini udah selesai lomba, ya udah selesai, tapi ilmunya tetap bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Seperti itulah tujuan dari festival ini. Nah, Pinang sebagai semangat kami festival, kami sudah buat buku panduan. Festival GOR ini ada buku panduannya, bisa dilihat di sini dari syarat nanti sampai teknis pelaksanaan sudah ada, dan juga jadwal kegiatan kita dari sekarang sampai ke tanggal 1 sudah ada di sini. Bisa yang dilihat dulu. Nanti di teknis bisa bertanya, ada di sesi terakhir. Ada baiknya kita bedahin dulu lagu wajib. Kebetulan luar biasa pencipta lagu wajib, karena lagu wajib kita ini Grace pertama sekali diciptakan untuk lomba ini. Tepuk tangan dulu buat Amangnya Maro. Terima kasih Amang. Nah, kita bedahin dulu lagunya sudah pas apa enggak, seperti apa penyampaiannya kami serahkan kepada Amangnya Maro. Horas. Bagus banget tuh. Horas. Tepuk tangan meriah, kurang preses. Jadi saya ini saya lakukan untuk kurang preses. Tapi hari ini dulu cukup benar. Terima kasih ya saya. Terima kasih juga sama Tuhan. Boleh kita tahu dia ke alam dan tenang bangunan tinggi di Indonesia. Boleh dapat Jepang. Begitu juga rekan saya Indra Zombie, kami rasa boleh tinggal SMA Daru. Beliau SMA HKBP karena saya yang bapaknya adalah guru di SMA HKBP. Saya di SMA Negeri, jadi kami dapat 86 dari tamat. Dan kami dengan beliau adalah waktu SMA kami sudah penyanyi ini alhamdulillah. Masih ada piala kami tinggalkan bersama Indra di kantor bupati sampai sekarang, yaitu piala lomba pengaruh pesta Naruto balapan ini. Tapi berjumpa mesti kita tidak proses. Jadi akhirnya begitu juga aman. Udah. Kita berperan untuk festival ini. Jadi Aminan nama Pendagon dan alam gubernurnya mana alam habis sekarang. Alai dalam Tuhan kita Tuhani mempunyai pelayanan menyenangkan hati Tuhan semata. Asa taruni sudah kau berbuas Tuhan. Jadi mengusul awal adalah saya sendiri bukanlah sarjana musik. Saya adalah termasuk komposer otodidak. Alam anak-anak dipahami di dalam sekolah musik. Jadi saya dulu adalah nomor 10 di Duresawit tahun 86 dan di Jakarta Sampurna. Jadi saya tahun 90 dibekali oleh Elpohan dan juga mengguru saya marhum Korga dan Ens Manukali. Itulah mendorong saya untuk mencipta lagu di gereja. Jadi mengajar Tuhan tidak dengan Molusian Au son otodidak karena saya hanya punya rasa. Dan favorit saya adalah mau diberi kalulan ku di dekabuton, beri kalulan kalian Mozart, Handel dan Beethoven. Kira-kira begitulah jiwanya lagunya kuciptakan dan amat preses. Karena itu favorit saya. Jadi mohon maaf yang harus kumpul, Guru Rajai, Guru Purba, Bapak Kanak, Guru bawah saya guru nomor 2 baru di kelas 9 proses. Nah, 11
di HKBP Wismasi. Jadi kan mau baik perbekalan pemberian dosen di Depok Sana. Ada dokumentasi. Marete di Bagasan Pak Totion. Ya. Kita dari gereja. Asal gue yang ngerti di kamu lagu. Jadi dasarnya adalah sianau Marete di Bagasan Pak Totion bernyanyi dengan roh. Alana berurat Pak Totion kamu Marete sehebat apapun, secantik apapun, sehebat apapun, sehama manapun kostum kalian itu tidak akan membawa juri untuk menilai kinerja satu. Alana juri berdasarkan nalurinya juga. Alana kalau juri yaitu Pantotion itu menilai, nanti dengan Pantotion. Jadi unang di pepai. Mana unang tu harus saja festival di Bekasi ada kan? Di Bekasi festival di Bekasi ciptaan saya. Baru apa? Sampai Samuel diikuti 40 sana gereja. Jadi di Sol kita tim ada 30 ya, luar biasa ya. Dan juga datang dari Kalimantan katanya. Mana Kalimantan? Ya, Laden. Jadi mari kita pada pertama adalah mau soal perjolo do mau lagu diamu lihat dulu judulnya. Tapi ada judul lain. Jalan cara menjahana kita pada tobat. Walaupun ada teman kita yang datang dari surga, diusahakan bapak tobat. Ini satu kalian juga nanti itu juri. Ini datang karakter semangat. Inang Tuhan Yesus, di palor Tuhan Yesus, gohan tot di perbadia, nayas roha maka porsiah, marha porsiahon, nah kita tunibatan. Jadi kita porsiahon. Jadi mau kita porsiahon nakang abang nuli terlalu apa? Apa mau kita? Nah yes. Ini mah. Jikop polin. Ya, monopoli tentang bahasa Sinaria soalnya Muhammad, monopoli. Kalau arti zon itu tadi rumah, terutama nama kaina perempuan ini HKBP di Poskap. Baik kamu mari di Bagasan Portotio mengetehun dan uang asa sadatot dimuna lama muji dibata. Kalau sadar sebagai seniman awal nomor minggu, uberen menubuat tiang dewa. Tapaho umat pertanian mahita pas satu itu dibatal mulai. Jadi menurut sebagai seniman barat tidak melanau utangnya kondisi ikut tanya produk puluhan sudi asal satu dihida berpikir jadi ya soalnya nama kenapa alai ulang kade ada festival haruna nama bis tinggal di daerah kita ada bersama tanya jalan tentu itu nanti festival adalah pesta besar, berlomba-lomba bernyanyi untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan dan sesama. Nanti, unang Tuhan ada, HKBP kan Marsial Tuhan selesai di tempat atau Marsial Tuhan itu sudah gandung di laut nahi ini nirvana kan? Berlomba-lomba bernyanyi pesta bersama bersukacita. Nanti, yang enggak. Jadi, wasai nonton Sunaria, hebat. Alana Sinaria adalah turunan dari Adam. Bolohamu perempuan yang kainan lagu uruham menguruti akahaliam. Jadi luar biasa Sinaria. Bolo perempuan adalah orang kuat. Ayo kudu pembantu sendiri bantu. Dikembangkan hormati. Tepuk tangan Maria, untuk perempuan. Jadi festival oke, tunggu kamu ikon semangat ada, semangat bangunan, jalan hubungan dia dari lagi doa padita, sama parisesta, ima pesan yang parisesta, jalan sering koreksi mahami di sini, asa maripola festival. Jadi lagi ini mungkin abang juri datang, ini adalah boydoon mungkin, alalai mana bagaimana do karakter. Kalau ada curi pada korang ini lagu kopi nah, kan? Beri kamu lagu Hillsong, kan? Bagi kamu lagu Hillsong atau ikut lari ke zaman semari,
Cuman nanti kan ada peraturannya di situ diterangkan oleh juri nanti di mana dia klasiknya. Oke, kalau sudi itu lagu bagan asal dinyanyikan sesuai dengan karakter lagu itu. Karena jadi postur aku dia usulnya saya marhab ngaram kita sabutna asalah semangat Tuhan. Jadi rasa monima gambaran di lagu. So menurut yang pada saat ini kan ima intina sibun hadami ombas neroha mahamu di Huria AKBP distrik Demoskap Jalan Marsari Karmau Endemunan Anlor tu sudi HKBP. Ade, omong awalnya lagu ini lagu baru. Biasanya lagu itu adalah berbulan-bulan bertahun-tahun baru diperlombakan. Alai luar biasa Tuhan. Dilihat Tuhan kita dalam nama Prizes jala postorana itu di juri naro paling terus sesawa tiket ya juri. Jadi itulah melodinya, tetap melodinya. Tetapi nanti kalau ada perubahan nanti bikin juri, saya sebagai pencipta lagu saya akan itu. Karena apa? Wa asal dengan ide ilmuna las mengenal asalah pada Tuhan. Jadi tidak baku. Mohon maaf, asalnya seniman adalah menurut saya tidak ada kampusnya, tidak ada kampus saya. Makanya itu juga karya saya. Bebas di aransemen asal tertentu dengan kecuali jangan berubah melodinya. Kalau aransemennya silakan. Makanya dipercayakan sama juri, sama si Hombing, yakin saya semakin bagus. Jadi mulai ada Tuhan boy lagu baru dinyanyikan dengan tempo sekian belum dites ini, belum dites, tapi kami yang dipercaya bahwa ini akan bagus karena datang juga juri yang bagus. Ada yang mendengar, bodoh lagu baru, kalau lagu lama, boleh dikasih. Alai sebenarnya belum apa lagu festival, ikut kalah, grup itu kira sini ada, rencana segala macam baru. Tapi saya tidak malu saya. Inilah karya kami dengan Prizes. Mari kita mainkan untuk mengenal. Jadi, Sorima, nama Paris kali, Sorima dia panitia akan mengenanya. Lastorat Wisodron, saya Martoti Mehita, mari dehon. Tak pelani. Sudi lagu HKBP. Mari kita bersukacita. Demoskap akan lebih bersinar di HKBP dan KBK. Terima kasih. Terima kasih buat Amang Yamaro yang telah membedah sedikit apa maksud dari lagu ini. Dan tiba saatnya kita kepada Dewan Juri, karena standar penilaian dari juri sekaligus adalah teknik dan cara bernyanyi yang baik. Jadi seperti apa ambil ilmunya nanti sekaligus bisa jadi juara. Untuk itu kepada Amang Masih Hombing, Amang Indra, saya berikan waktu Amang. Horas. Prizes. Ada layak tulang saya ya Maru. Jadi begini, akak na tulang ke noboro orang yang mulai suka kayak dua ya kayak itu. Kita langsung saja. Jadi kita berbicara secara umum dulu ya. Juri kita ada 3. Saya, Indra Sihombing, Victor Purwa dan Bono Pitoluk ya. Jadi kami sudah bicara dan sudah sepakat. Kami nanti akan bertemu sekitar minggu depan berbicara dengan para juri soal teknis ya. Nah yang pertama, lagu sudah dibagi, tapi memang ada beberapa perubahan kecil secara melodi, harmoni, ya harmoni. Jadi begini, harmoni itu sebetulnya adalah pembagian suara menjadi harmonis, menjadi selaras, menjadi bagus karena dibagi menjadi beberapa suara. Seharusnya dia mungkin bisa 4, bisa 5, bisa 6, tapi kita sederhanakan dulu tuh lagu wajib karena nanti kita berharap lagu pilihan itulah yang akan membuka lebih besar potensi dari setiap penduduk suara. Kenapa demikian? Lagu wajib ini punya misi, ya, misi diciptakan oleh Pak Pendeta, Pak Prizes dan Pak Yamaro. Tentu ada misi. Persoalan di lagu ini nanti ada interpretasi. Jadi kalau kita lihat di penilaian ada. Pertama kita lihat lagunya dulu, tempo disebut di situ sedang. Saya sarankan tempo 194.
94 itu kira-kira seperti ini. Saya akan bunyikannya seperti itu. Saya sarankan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, karena kalau terlalu lambat jadi diseret. Perhatikan di bagian terakhir halaman 2, saya sarankan, ini saran ya, para guru boleh menginterpretasikan. Temponya tadi pam 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 pam. Nah yang bagian terakhir jatuhnya nada harus sesuai dengan tempo ya. Ada trio di paling bawah, ya kan? Jangan diperlambat, tidak ada di situ perlambatan. Jangan diinterpretasikan suatu gabian harus semua nada terlambat ke guru, nggak begitu ya. Kalau tidak ada perintah perlambatan, jangan diperlambat. Hati-hati di permata. Permata itu boleh minimal 1,5 kali ketukan. Jadi yang paling bawah Maria, itu permata paling ujung, itu permatanya boleh diperpanjang terserah seberapa panjang, asal ketukan berikutnya jatuh di hitungan pertama, tergantung dari paduan suara ya. Tapi jangan jadi satu ketuk. Kalau permata satu ketuk udah pasti salah. Dengan begitu akan ada pengurangan nilai. Tentu ini bukan mencari yang hebat-hebatnya, tapi kan kita mau belajar. Jadi kalau udah salah menerjemahkan permata, ya oleh juri akan dikasih penilaian. Jadi misalnya Maria 1, 2, 3 pam, harus masuk. Jangan sudah permata tarik nafas terus baru masuk dengan pertama. Itu yang perlu di sini. Kemudian koda tidak ditentukan di situ tempo. Koda itu bisa relatif. Hal, karena ditulis haleluya itu interpretasi. Secara umum kita nyanyikan haleluya, bahasa Indonesia haleluya. Haleluya kita sedikit masuk ke bahasa aslinya. Haleluya. Ya, itu bisa lebih ekspresif, tidak masalah, gitu ya. Asal jangan dituliskan hal nanti nyanyikan ha, itu jadi salah. Jadi haleluya, haleluya, karena kita masuk di hitungan pertama di depan. Itu. Jadi para guru, karena nanti ada yang namanya fidelity to score, kepatuhan terhadap skor. Yang kita cross check tentu aransemen. Oke, jadi jangan sampai nanti dibuat interpretasi baru. Ya, kalau di dalam lomba hindari, enak tapi jadi salah. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian hati-hati dengan dinamika. Dinamika di sini dipatuhi aja dulu, dicoba. Makanya belajar. Kita sebetulnya begini, Akaina, piano itu seperti apa sih sebetulnya? Tekniknya begini. Kalau ada 30 paduan suara, belum tentu sama pianonya. Kita akan menilai nanti bahwa pergerakan piano ke mezzo forte ke forte itu benar apa tidak, itu kita nilai. Ayo kalau bergerak arwaruna, pianonya jadi bergerak. Alay mezzo forte berubah. Itu nggak salah. Juri itu akan melihat itu, oh dia itu namanya karena di itu pergerakan. Oke, piano yang lepak, piano yang nggak jauh beda. Ya, tapi yang diminta jangan pula nggak berbeda antara piano dan mezzo forte. Tapi kalau piano yang satu kelompok lebih tinggi sedikit volumenya dari kelompok yang lain, itu sebenarnya nggak masalah. Mau untuk mau halakin di piano, benar yang mereka itu buku-buku kan, aduh kuat namanya. Diharapkan di festival itu berubah. Jadi jangan ada sesudah festival balik lagi ke yang lama, aduh kuat. Makanya sebenarnya para guru boleh mengikuti ini apa namanya workshop mengenai itu.
Perhatikan karena di awal dimulai dengan forte, ya. Saya sarankan disepakati dulu di paduan suara, forte kita seperti apa, pianonya seperti apa. Jadi supaya pas latihan para guru tidak kesulitan. Name, gugu, setengah mati tuh mengajarnya kalau begitu. Ada komposisi juga baru, nggak ada kok piano saya gugu suaranya, diburu di dulu, pengaduan tua mata. Aku gitu, ayo diburu di kaki kiri lagi. Nggak boleh. Saran saya sepakati dulu deh, piano kita seperti apa sih, forte kita seperti apa sih, ya. Dan guru yang menentukan. Jangan melawan guru, kecuali gurunya salah. Kalau ada misalnya pedangan, jangan membantah dengan perkataan, ayo ke guru dong, nggak boleh begitu. Ya, ke guru dong usulnya. Kalau dihitan guru dong mempernya, ikuti guru ya. Karena saya itu di forte. Ini nggak tahu di penciptanya ini Pak Yamaro dan Pak Presis ini membuat ini menjadi F karena haleluya barangkali. Ya, haleluya. Kemudian sangat Tuhan, ya kan? Perhatikan ada dinamika crescendo, banyak sekali crescendo di sini. Saya nggak tahu nih bisa apa kita. Contoh. Haleluya, sangat Tuhan. Han itu crescendo. Gak usah panjang, cukup. Sangat Tuhan. Kan cepat, karena ini satu detuk. Hati-hati satu detuk. Han. Ketika selesai N-nya mesti muncul. Konsonan di orang Batak sering lupa. Nanti ada penilaian mengenai pengucapan. N, G. Sepakati dulu N kita seperti apa. Contoh yang tadi itu hanya bukan ekspresi. Contoh itu kamu non baby batu dong proses tinggi. Dari nasi bukan. Itu contoh. Ya, misalnya ini megah. Klasik itu artinya, kalau menurut pengalaman saya ada penciptanya di sini, klasik itu dibawakan sesuai dengan kultur lagu-lagu awal. Modern itu biasanya beatnya pakai drum, pakai suara-suara yang baru. Kalau klasik itu bahkan biasanya tanpa iringan, that's klasik. Makanya klasik namanya. Zaman dulu itu klasik. Jadi kalau disebut orangnya klasik, berarti agak jadul. Tapi hal yang jadul dalam lagu berarti dibawa ke suasana penciptaan awal. Ya, jadi sepi. Ya, jadi seperti lagu-lagu yang zaman klasik itu, kalau kita dengar Handel, Mozart, Haydn dan seterusnya itu klasik. Aura klasiknya yang dibawa, ya, gitu ya. Jadi klasiknya itu dibawa ke sini. Megah itu soal ekspresi. Megah salah satu contohnya tidak dibuat mendayu, bukan disendok lagunya. Misalnya, Haleluya. Sangat Tuhan. Di mana megahnya itu? Taruh losongnya ke pro kantor deh. Nah, di ayu. Gak bikin ngadi sedih. Gak bikin ngajak ngadi sedih mendayu. Akhirnya Yesus tahu toh? Gak bikin kodok-kodok itu sedih kan? Megah tidak seperti itu. Bahasa sederhana tentara kalau berbahasa itu megah. Gagah, itu yang megah. Megah itu bisa digambarkan dengan ruangan yang besar sekali. Kalau dalam kultur kerohanian tidak terjangkau. Jadi Udang Tabain dilagui Gabe Kutoro mengajak kita melihat Tuhan dalam yang maha besar yang jauh. Jadi misalnya Haleluya bersama Tuhan. Tuhan itu sendiri sudah mulia. Jangan asal dinyanyikan karena Tuhan. Di dalam para pencipta biasanya menekankan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa itu berbeda. Allah Bapa dinyanyikan dengan megah besar sekali. Roh Kudus dengan cerah. Kalau Yesus dengan kelembutan. Itu interpretasi, ya. Jadi kagum manusia. Jadi nggak bisa salah kita. Nah, saya coba kita perhatikan bagian belakang. Ada bolpen. Saya sudah minta izin ke pencipta. Kita ubah sedikit yang paling belakang, ya. Jadi panitia nanti akan memperbaiki, tapi sekarang mending kita sepakati yang paling bawah koda. Koda melodi dasar kita nggak ubah, tidak dirubah melodi dasar. Sopran 2 juga tidak dirubah. Perhatikan alto yang paling bawah. Do, fa, do. Ya, karena begini. La, do, sol, do. Coba kita semua yang sopran.
yang alto jangan bernyanyi. Siapa di sini yang sopran? Coba nyanyikan bagian pertama sama-sama. 3, ya. La do sol 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 do si do re si re do. Oke, sambung yang sopran 2. Yang merasa sopran 2, nyanyikan bagian sopran 2. Alto jangan bernyanyi dulu, ya. Sopran 2 dan sopran 1. Ada sopran 2 di sini? Yang dia sopran 2, belum saya, benar terbikin loh. Unang dari surya merasa sopran sada, ini udah susahnya. Banyak orang bapak begitu, semua menjadi sopran 1, ya. Enggak harmoni kalau begitu, percaya sama saya. Yang membuat harmoni adalah sopran 2 dan alto. Tanpa kalian sopran 2 alto, lagu ini tidak ada artinya. Jadi jangan kecil hati kalau dipindah ke alto. Harmoni adanya di situ. Ayo lampakannya harmoni. Udah boleh kepindah itu alto, biar terbutuh, ya. Enggak begitu, salah itu, ya. Coba ya, sopran 2. Fa 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 la mi 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 sa fa sol la fa la sol. Yang alto do 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 fa do do do. Stop. Ganti re mi fa. Ganti yang paling bawah. Yang mi tetap alto. Do 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 fa do 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 mi re mi fa re fa mi. Ya, kita ulang. Alto, perhatikan. Do 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 fa do 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 mi re mi fa re fa. Oke, kita nyanyikan ya. Fa fa do fa. Gabung 3, ya. Do fa fa mi 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 sa re sol la re la. Oke. Yang soprannya mana? Sopran 1, sopran 2 alto. Ada. Oke, 3 gabung. Iya. La la jadi betul lagu ini ciptaan pendeta, belum saya percaya begitu ya. Karena ada rohnya, terasa. Oke, clear ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan. Ya. Kemudian oke, halaman pertama, coba dicek. Halaman pertama, baris kedua. Halaman pertama, baris kedua. Kita robah sedikit di alto. Pasu-pasu hami Tuhan, ina ni habibi. Do 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 fa mi re. Kemudian re si 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 la sol mi mi. Ya, si 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 la sol mi mi. Jadi do 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 fa mi re si 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 la sol mi. Ke bawah sama dengan mi sebelumnya ya. Oke. Karena tadi ada dalil kurang bersesuaian solo dengan fa. Kalau di chord itu jadi nempel, nadanya tidak mayor nanti, bahaya. Nanti orang merasa pas. Itu saja. Ulang. Pasu-pasu habib Tuhan itu tidak berubah. Yang berubah inani HKBP. Si
la, sol, mi, jadi mayor. Oke, begini. Para guru, udah ya, udah dirubah ya. Oke, para guru saya sarankan begini. Pada saat latihan, supaya tidak terlalu lama, biasakan menggunakan keyboard. Jadi kalau ada nada, begini, kenapa demikian? Sering sekali kita merasa suara kita sebagai suara manusia false, gak enak. Harus dipahami bahwa chord itu banyak. Kalau chordnya mayor, begitu dirubah dia menjadi augmented atau seven misalnya, kalau para pemain piano tahu itu baru pas. Jadi jangan misalnya merasa harus mengambil nada dengan suara sendiri, itu salah. Ada guru malu mencontohkan dengan piano. Di atas jam 7 malam suara manusia berkurang 1/1000 sekian frekuensi namanya. Misalnya do, kalau jam 7 malam bisa menjadi do, bisa. Udah dipakai kelly kalau guru semuanya. Guru di atas bisa tertentu bisa jadi pita suara yang tidak kuat. Caranya bagaimana? Lihat di piano. Unang gabi lo kamu. Saya butuh guru mah contohkan gabi itu piano dolau. Lo memang begitu. Memang harus di piano. Tapi guru tahu siapa yang fals. Jadi saran saya pergi ke piano, ajak tabur suaranya, contohkan. Di lagu ini tidak banyak kromatis, harus nyanyi dulu 1 kali 2 kali latihan. Kalau lebih dari situ, kedua suaranya berarti tidak benar, ya. Karena kita harus lebih lama di pilihan. Notasi ya, kalau interpretasi bisa lama. Lagu ini menurut saya 1 kali latihan cukup atau 2 kali. Hanya ada kromatis di halaman 2 di sopran 2. Sol, la, fi. Nah, kalau fi dari nada B itu agak susah. V di nada B itu susah. Jadi pergi ke piano. Pergi ke piano, cari nadanya di situ. Ya. Jauh lebih pas kalau kita ke piano. Nanti baru kita transfer ke manusia. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau masalah mulai menggurui, beta coba tuh piano. Ya pergi ke sana. Sebaiknya menggunakan suara piano kalau berpul, jangan kalau piano do paling lama begitu. Tapi kalau string do bisa goyang, bisa bingung. Piano saja, ya. Oke. Di lagu ini itu tidak ada masalah lagi. Kecuali ada yang bertanya, silakan dilihat 2-3 menit. Asal diskusi, ada yang bertanya, mumpung jadi penciptanya. Bulan aku tuh pakai token ayo. Oh ya, nada dasar di sini ada 2. Bentar ya. B atau C, begini. Menurut saya C tidak masalah karena ada tingginya di do dan re, tidak ada masalah. Ambil di C saja. Tidak terlalu tinggi. Do re mi sol. Do re do 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 do. Coba sopran. Nggak ada masalah, ya. Biasanya kalau C bisa disampaikan sol, haleluya itu bisa do sol, masih bisa, nggak masalah. Nanti asal disampaikan ke panitia. Kami membawa ini dari nada B. Akhirnya untuk tak tolak B, kan? Kalau di dulu tuh lagi sama tingkat tolak. Ada yang mau ya pak, minum tuang kan? Ada yang pada saya, itu kan? Oke. Jadi C toleransinya paling turun ke B. Ya, oke, ada pertimbangan lagi, oke. Sebenarnya halaman tadi yang baris 4 dan sopran 2 itu lalapi atau solapi. Soalnya tadi yang menjadikan solapi. Iya. Teksnya apa teksnya? Nasahu. Halaman 2. La la fi la la sol fi la fi la sol. Fi. Nah, itu tulisannya kan la la fi la sol.
Malu nih mau sih. Orang lagi baru beli nasi tuh. Nggak dibawa. Coba sopran. Du si la la sol sol. Coba sopran. Ayo 3 ya. Coba kita du la la si do itu do tinggi ya, tidak kelihatan itu. Dina sa ho nang bang sope. Du la la si. Coba 3 ya. Du la la si. Oke, sekarang coba gabung dengan alto. La la kurang lebih ada unsynchronize namanya. Sebenarnya bisa kita ubah, tetapi coba sekali lagi digabung dengan teks alto, siapa tahu jadi lebih pas. Fa re fa re. Ini oleh pencipta masih dibuat begitu. Kembali kan? Di level sopran itu tidak masalah. Kita cek di alto, ya kan? Aman, ada yang protes, silakan protes sekarang. Di luar ruangan ini nggak boleh diprotes. Sekarang sini protes. Saya sudah nyanyikan barusan, akal dulu. Kalau nggak ada yang protes, silakan. Kita ulang sekali lagi, perhatikan halaman 2. Perhatikan. Masuk, saya nyanyikan masuk.